ada satu pertanyaan yang sering kita hindari, karena jawabannya bisa mengguncang seluruh hidup kita. Siapa aku sebenarnya? Pertanyaan itu bukan sekadar kata-kata bijak yang sering kita dengar di seminar motivasi. Ia lebih dalam, lebih menakutkan, karena ia mempertanyakan pondasi dari setiap keputusan, setiap kebiasaan, bahkan setiap langkah yang kita ambil. Kita tumbuh dikelilingi suara-suara yang memberitahu siapa seharusnya kita. Suara orang tua yang mengarahkan, suara guru yang menuntun, suara teman yang menekan, hingga suara media yang tanpa henti memberi standar tentang seperti apa hidup yang dianggap layak. Perlahan, suara-suara itu menumpuk, menutupi suara asli dari dalam diri yang begitu samar. Dan pada suatu titik, kamu mulai merasa hidupmu hanyalah serangkaian peran yang dimainkan di atas panggung. Kamu bisa tertawa, bisa terlihat bahagia, bisa tampak percaya diri. Tetapi begitu lampu panggung mati, kamu sadar ada kehampaan yang sulit dijelaskan. Mungkin kamu sudah meraih banyak hal, atau mungkin kamu masih berjuang. Tapi apapun posisinya, rasa asing terhadap diri sendiri tetap bisa muncul. Seolah kamu mengenal semua orang kecuali dirimu. Seolah dunia begitu bising, tapi hatimu tetap sunyi. Itulah mengapa mencari jati diri bukan sekadar perjalanan biasa. Ia adalah perjalanan paling sunyi, paling jujur, dan seringkali paling menyakitkan. Karena untuk menemukannya, kamu harus berani menanggalkan topeng, menatap cermin, dan menerima apapun yang kamu lihat di sana. Banyak orang mengira jati diri bisa ditemukan begitu saja, di buku motivasi, di kata-kata bijak, atau di pengakuan orang lain. Mereka mengejarnya di luar diri, berharap pada seseorang yang menunjuk arah yang pasti. Namun, semakin keras mereka berlari, semakin jauh pula rasa asing itu menjerat. Seringkali, kita hidup dalam definisi yang dibuat orang lain. Jika orang tua berkata bahwa kesuksesan adalah punya pekerjaan tetap, maka kita mengejarnya, meski hati tak pernah merasa tenang. Jika teman sebaya menilai harga diri diukur dari seberapa sering kita diundang, maka kita berusaha tampil menarik, meski sesungguhnya kita lelah. Pada akhirnya, kita tidak lagi tahu apakah kita benar-benar memilih jalan itu, atau hanya terseret arus. Ada kalanya, kita mengira sudah menemukan diri kita. Misalnya, saat berhasil meraih sebuah pencapaian, mendapat pengakuan, atau mencapai mimpi yang dulu diidamkan. Tetapi setelah euforia itu hilang, muncul pertanyaan lain, lalu setelah ini, siapa aku? Kekosongan itu kembali, lebih tajam. Karena kita sadar betapa rapuhnya identitas yang dibangun hanya di atas pencapaian. Kebingungan ini diperparah oleh perbandingan. Di media sosial, kita melihat begitu banyak wajah yang tampak bahagia, hidup yang terlihat sempurna, dan pencapaian yang seakan mustahil kita kejar. Tanpa sadar, kita mulai meminjam identitas orang lain, berharap bisa merasakan kepuasan yang mereka tunjukkan. Tapi yang kita dapatkan hanyalah kelelahan. Karena topeng yang kita kenakan tak pernah benar-benar pas. Lebih buruknya, sebagian orang memilih untuk menghindar dari pertanyaan itu sama sekali. Mereka larut dalam kebiasaan buruk, membiarkan diri dibius oleh hiburan yang tiada henti, atau mencari pelarian instan agar tidak perlu menghadapi rasa hampa. Tapi pelarian hanya membuat ruang kosong itu semakin besar, semakin sulit diisi. Mencari jati diri memang tidak mudah, karena kita berhadapan dengan hal yang paling menakutkan, kejujuran pada diri sendiri. Kejujuran bahwa mungkin kita tidak tahu apa-apa. Kejujuran bahwa mungkin selama ini kita hanya meniru. Kejujuran bahwa mungkin, tanpa semua peran dan pengakuan itu, kita hanyalah sosok yang belum benar-benar mengenal dirinya. Jadi diri tidak pernah jatuh dari langit, juga tidak bisa diberikan orang lain. Ia adalah sesuatu yang tumbuh perlahan, dari keberanian kita menghadapi diri sendiri. Dan seringkali, kita baru bisa mendekatinya ketika berhenti sibuk menjadi orang lain. Pertama, ia hadir saat kita berani duduk dalam kesunyian, tanpa gawai, tanpa kebisingan, tanpa distraksi. Di ruang sepi itu, kita dipaksa mendengarkan suara hati yang selama ini tenggelam. Suara yang tidak pernah berteriak, tapi selalu ada, mengingatkan apa yang benar-benar membuat kita tenang, apa yang diam-diam membuat kita hidup. Kedua, jati diri muncul ketika kita menerima sisi gelap yang selama ini kita tolak. Banyak orang berusaha menampilkan hanya kebaikan, menutupi kelemahan, mengubur luka. Padahal justru dari luka itulah kita belajar keteguhan. Dari kelemahan itulah kita menemukan keaslian. Dari kegagalan itulah kita membentuk arah baru. Ketiga, ia bertumbuh melalui keberanian mengambil keputusan sendiri.
Selama kita masih hidup dengan pilihan yang selalu disetir oleh ekspektasi orang lain, kita akan terus terasing dari diri sendiri. Tetapi begitu kita berani berkata, "Ini jalanku," meski tidak sempurna, disitulah jati diri mulai mengakar. Keempat, mencari jati diri bukan berarti menemukan jawaban sekali untuk selamanya. Ia lebih mirip sebuah perjalanan panjang, penuh belokan, jatuh bangun, dan kejutan. Hari ini mungkin kamu merasa yakin, besok kamu ragu lagi. Tapi keraguan bukanlah kegagalan. Keraguan justru tanda bahwa kamu sedang bergerak, sedang belajar jujur pada dirimu sendiri. Kelima, proses ini juga menuntut keberanian untuk sendirian. Tidak semua orang akan mengerti pilihanmu. Tidak semua orang akan mendukung langkahmu. Tapi jati diri hanya bisa dibangun ketika kita berani menanggung kesepian, alih-alih terus bergantung pada validasi. Dan pada akhirnya, jati diri bukan tentang menjadi sosok yang sempurna, bukan pula tentang mencapai standar tertentu. Jati diri adalah kesediaan untuk hidup dengan keaslian, membiarkan orang lain mencintaimu atau membencimu karena dirimu yang nyata, bukan topeng yang kamu pakai. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi seperti orang lain. Hidup adalah ruang untuk merangkul dirimu sendiri, dengan segala kekurangan, luka, dan keberanian yang kamu punya. Dan mungkin, jati diri bukanlah sesuatu yang selesai ditemukan. Ia adalah jalan yang terus terbentang. Tempat kita belajar berjalan dengan langkah yang lebih jujur, lebih berani, lebih tulus. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang harus menjawab siapa dirimu. Hanya kamu yang bisa menentukannya. Seringkali, kita terlalu sibuk membandingkan langkah dengan orang lain, hingga lupa bahwa setiap orang punya jalannya sendiri. Padahal, tidak ada satupun peta yang sama untuk semua. Setiap luka, setiap pilihan, setiap detik perjalananmu adalah jejak yang membentuk siapa dirimu hari ini. Menjadi diri sendiri memang berisiko. Kamu mungkin kehilangan orang yang dulu mengagumimu. Kamu mungkin dikritik karena berbeda. Tapi lebih berbahaya lagi jika kamu kehilangan dirimu sendiri, hanya untuk mempertahankan mereka yang tidak pernah benar-benar peduli. Jadi diri akan selalu tumbuh bersama waktu. Hari ini kamu mungkin merasa goyah, besok kamu mungkin lebih kuat. Hari ini kamu penuh keraguan, besok kamu bisa lebih yakin. Yang penting bukan seberapa cepat kamu menemukannya, tapi seberapa jujur kamu berjalan di atas jalan itu. Dan ketika suatu hari kamu menoleh ke belakang, kamu akan sadar, setiap kegagalan, setiap penolakan, setiap kesepian yang pernah kamu benci, ternyata adalah bagian dari puzzle yang membuat gambaran dirimu utuh. Tanpa semua itu, kamu mungkin tidak pernah mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi, jangan lagi menunggu dunia memberi definisi. Jangan lagi berharap orang lain menunjuk arah. Bangunlah jati dirimu sendiri, setapak demi setapak, dengan keberanian untuk jujur pada hatimu. Karena hanya dengan begitu, kamu bisa benar-benar hidup, bukan sekadar menjalani hidup. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.